Anggota kelompok 8. Sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang, yaitu mencari keuntungan dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, secara prinsip, hasil keuntungan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendanai program sosial yang sudah direncanakan. Tujuan perusahaan sosial: 1. Dapat menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi lingkungan sekitarnya dan masyarakat. Yang kedua, mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan. Konsep perusahaan sosial: melakukan penjualan produk di mana sebagian laba hasil penjualan akan disumbangkan untuk kegiatan dan juga misi sosial. Perusahaan sosial mampu melampaui hasil ekonomi karena perusahaan ini mendapatkan kepercayaan tertinggi di hati masyarakat sehingga sumber daya akan terus mengalir. Mengembalikan individu atau feedback: semua pihak dapat melakukan sebuah perubahan, kemudahan akses dalam membantu orang lain, mendapat kepuasan tersendiri karena telah membantu orang lain, membangun kesadaran akan adanya masalah sosial di sekitar kita, menciptakan lapangan kerja baru, penyumbangan dana, mendapatkan feedback finansial. Tentang produk kami, Faculum ID adalah nama dari produk kami. Faculum ID merupakan sebuah brand tas kanvas dengan tipe tas jinjing atau biasa kita sebut dengan tas tote bag, di mana pembeli dapat memilih secara custom mulai dari warna, desain, ukuran, bahkan model tas yang ingin dibeli. Perkenalkan, nama saya Reza Septia Nurhadianti. Posisi saya dalam menjalankan bisnis tas kanvas ini yaitu sebagai admin keuangan. Saya akan menjelaskan kontribusi dan tanggung jawab saya sebagai admin keuangan dalam bisnis ini. Kontribusi saya yang pertama yaitu mencari sumber-sumber pendanaan dalam usaha, dan yang kedua yaitu mengkoordinasi pengontrolan dana dalam usaha, dan kontribusi saya yang terakhir yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan dalam sistem keuangan. Perkenalkan, nama saya Fitri Pancarina. Posisi saya sebagai admin operasional. Kontribusi saya dalam usaha Faculum ID yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dan efektivitas usaha. Yang kedua, mengelola potensi resiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik. Yang keempat, mengawasi kualitas persediaan barang. Saya Risma Trianandia dan posisi saya yaitu sebagai admin pemasaran. Tugas dan tanggung jawab saya yang pertama yaitu membuat strategi untuk pemasaran dan mengimplementasikannya. Yang kedua, membuat media promosi untuk mendorong usaha. Yang ketiga, mengelola anggaran untuk promosi produk. Yang keempat, mengevaluasi kinerja promosi produk. Dan yang terakhir, menganalisis umpan balik pelanggan pada platform media sosial. Nama saya Diana Aulia Emilia Putri. Saya berposisi sebagai admin desain atau kreator, di mana kontribusi dan tanggung jawab saya yakni mengilustrasikan rencana dan konsep desain produk, menjamin hasil produksi sesuai dengan keinginan konsumen atau klien, dan juga menyusun desain promosi produk untuk sosial media. Perkenalkan, saya Dini Nurjayani yang berposisi sebagai admin sosial media, berdampingan dengan rekan saya Nur Fadilah yang memiliki kontribusi dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu membangun dan menjaga interaksi dengan customer. Yang kedua, membuat, merancang dan menjadwalkan konten yang akan ditayangkan. Yang ketiga, memproses penjualan produk. Yang keempat, menjaga kerahasiaan password serta keamanan akun. Dan yang terakhir adalah meng-cross-check data barang yang akan dikirim ke pelanggan. Perkenalkan, saya Nur Fadilah. Di sini saya menjabat sebagai admin sosial media. Adapun tanggung jawab dan kontribusi sebagai admin sosial media seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, yakni yang pertama, membangun dan menjaga interaksi dengan customer. Yang kedua, membuat, merancang dan menjadwalkan konten yang akan ditayangkan. Ketiga, memproses penjualan produk.
Keempat, menjaga kerahasiaan password serta keamanan akun. Kelima, meng-cross-check data barang yang akan dikirim. Dan yang terakhir, mencetak resi barang yang akan dikirim. Yang pertama, mengurangi jumlah sampah plastik dan memperbaiki keadaan lingkungan. Yang kedua, dapat dipakai berkali-kali atau reusable bag. Yang ketiga, memberikan sebagian laba hasil penjualan setiap 1 minggu sekali kepada pemulung dan tukang bag. Fast respon, hasil desain yang menarik, kualitas tas bagus, dan packing yang rapi. Yang kedua, weakness, kurang update atau aktif mengiklankan di media sosial seperti IG Business, Facebook Page, dan sebagainya. Produk tidak bergaransi, tidak ada stok barang dagangan karena sistem yang dipakai by request, di mana akan memproduksi jika ada pesanan saja. Skill desain dan modal yang terbatas. Ketiga, opportunity. Promosi iklan tote bag custom dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tote bag custom bisa pesan secara online maupun offline. Model tote bag yang simple sehingga menjadi trendy di kalangan anak remaja sekarang. Kecanggihan teknologi membuat hasil gambar desain tampak menarik. Yang keempat, trend. Banyak reseller sering menjadi pesaing satu sama lain. Harus selalu update dan aktif posting di sosial media bisnis, juga sering melakukan ada iklan agar banyak pelanggan yang berkunjung dan membeli produk. Karena pengerjaan yang lama, pelanggan bisa saja meng-cancel pesanan tote bag-nya. Pertama, strategi strike opportunity. Mengajak kerjasama antar perusahaan atau pebisnis tas yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga usaha yang dilakukan akan dapat lebih berkembang. Memiliki skill desain membuat peluang usaha untuk dapat membuat desain produk sendiri. Yang kedua, strategi weakness opportunity. Terus berlatih mengasah aktif desain atau gambar agar bisa lebih bagus dan menghasilkan desain tote bag yang lebih bagus dan keren lagi. Sering aktif dan update di sosial media agar banyak user tertarik dan memesan produk tote bag ini. Yang ketiga, strategi strength trade. Meminta teman atau sanak keluarga untuk membantu mengelola bisnis Anda supaya pengerjaan produknya cepat terselesaikan. Yang keempat, strategi weakness trade. Mulai rapi dalam hal packaging, pastikan atau lakukan pengecekan ulang barang sebelum mengirim ke tempat pelanggan. Menyediakan stok barang sebagai sampel untuk menarik perhatian banyak pelanggan, sebab jika banyak modal yang dikeluarkan akan tergantikan jika berhasil mendatangkan banyak pelanggan untuk membeli tote bag kanvas ini. Untuk marketing, yang pertama yaitu promosi. Untuk pemesanan sakulun.id sangat mudah, yaitu kami mempunyai berbagai media baik yang mendukung, yaitu Shopee, TikTok, Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp Business. Sedangkan untuk metode pembayaran dapat melalui COD atau bayar di tempat, BCA, Dana, dan juga Shopee Pay. Untuk produk sakulun.id adalah tote bag yang simpel dan trendy. Tote bag kami disempurnakan dengan desain yang menarik. Untuk price atau harga, yaitu produk kami dapat dibanderol dari harga Rp40.000 hingga Rp60.000 atau lebih, tergantung request tingkat kerumitan desain dan ukuran tas.